Halo, perkenalkan nama saya Heldawati Tampibulan dari Prodi D3 Perpustakaan dengan NIM 2317080106 dengan dosen pengampu Ibu Hotlan Syahaam SSOS MIKM. Saya akan public speaking tentang perpustakaan. Dalam arti tradisional, perpustakaan atau rumah buku adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan. Namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membuat sekian banyak buku dan biaya sendiri. Karena ada kaitannya dengan buku, maka definisi perpustakaan selalu dikaitkan dengan buku atau tempat yang berkaitan dengan buku. Definisi perpustakaan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan koleksi perpustakaan. Tetapi dengan koleksi dan penemuan media baru, selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofon, microfiche dan tape audio, CD, LP, tape video dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang dan CD-ROM, CD-RAM, dan internet. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dan format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital atau dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Perpustakaan pertama yang diketahui berada di reruntuhan dataran Niniwe. Lokasinya berada di sebuah kota kuno pada masa Assyria yang terletak di tepi sungai Tigris bagian timur. Pada masa lalu, kota yang tersebut merupakan ibu kota kerajaan Assyria purba. Situs kota purbakala ini bersebelahan dengan kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Perpustakaan merupakan upaya yang memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sebuah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Perpustakaan merupakan jantungnya dunia pendidikan. Berbagai macam informasi bisa kita dapatkan di perpustakaan. Perpustakaan memiliki fungsi sebagai sarana rekreasi, informasi, dan penelitian, pendidikan, kebudayaan, deposit, dan pelestarian. Namun demikian, seluruh fungsi perpustakaan tersebut tidak selalu berada di seluruh jenis perpustakaan. Hal ini tergantung dengan tujuan dan sarana perpustakaan masing-masing. Layanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka secara tepat dan akurat, yaitu melalui penyediaan bahan perpustakaan dan penyediaan sarana penelusuran. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik diri secara berkesinambungan, dapat tangguh
dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial dan politik, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan menggunakan kemampuan untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia, dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaan, dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam pembinaan saling pengertian antar bangsa, dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Oke, saya akan bacakan arti perpustakaan menurut para ahlinya. Menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca. Buku untuk dijual. Dalam pengertian buku dan terbitan lainnya termasuk di dalam sebuah bahan cetak buku majalah, laporan, pamflet, prosiding, manuskrip atau naskah, lembaran musik, berbagai karya media audio visual seperti film dan CD. Menurut bahasa HS, perpustakaan adalah kumpulan atau hubungan fisik berbagai tempat buku dikumpulkan atau disusun bersistem tertentu atau keperluan pengguna. Menurut Rimo, perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka yang tercetak maupun rekaman lainnya pada suatu tempat tertentu yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pengguna. Perpustakaan mencari informasi yang diperlukannya yang tujuannya utamanya adalah untuk melayani kebutuhan informasi yang dilayaninya dan bahkan untuk diperdagangkan. Menurut Mutiana dan Royani, perpustakaan sekolah adalah sarjana penunjang pendidikan di suatu pihak berbagai pelestarian ilmu pengetahuan dan di lain pihak sebagai sumber bahan pendidikan yang akan diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Secara nyata, perpustakaan sekolah merupakan sarana untuk proses belajar dan mengajar bagi guru maupun bagi murid. Menurut Ruhanda, perpustakaan sekolah merupakan unit kerja dan berbagai perangkat lunak atau komplement dari sekolah yang bersangkutan dengan tujuannya menyediakan koleksi pustaka untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Dikatakan juga bahwa perpustakaan tersebut sebagai jantungnya pelaksana pendidikan pada lembaga itu. Menurut Deputi 2 Perpusnas RI, perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber penting dalam upaya pendukung proses peningkatan mutu pendidikan sekolah. Melalui perpustakaan banyak informasi di sekolah. Melalui perpustakaan banyak informasi yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Perpustakaan merupakan hal yang vital di sekolah karena perpustakaan menunjang sarana belajar mengajar mahasiswa. Siswa yang tidak memiliki buku yang lengkap dapat meminjam di perpustakaan. Menurut Random House, dalam bukunya Dictionary of the English Language, perpustakaan adalah suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung yang berisi buku dan lainnya untuk bacaan studi maupun rujukan. Menurut Ensiklopedia Britannica, bahwa sebuah perpustakaan adalah himpunan bahan tertulis atau tercetak yang diatur dan diorganisir untuk tujuan studi, penelitian, atau pembaca umum dan keduanya. Menurut Ricci, menyatakan bahwa perpustakaan adalah koleksi atau sekumpulan koleksi buku atau bahan lainnya yang diorganisasikan dan dipelihara untuk pengguna atau keperluan pembaca, konsultasi, belajar, meneliti yang dikelola oleh pustakawan dan staf terlatih lainnya dalam rangka penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. International Federation of Library
Education and Institution atau IFLA. Perpustakaan yaitu kumpulan bahan tercetak dan non-cetak atau sumber informasi dan komputer yang disusun secara sistematis untuk kepentingan pengguna. Menurut P. Sumarji, perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan tertulis, tercetak maupun grafis lainnya seperti film, CD piringan hitam, tapi dalam ruangan atau gedung yang diatur dan diorganisasikan dengan sistem tertentu agar dapat digunakan untuk keperluan studi, penelitian, pembaca, dan lain sebagainya. Perpustakaan merupakan perantara masyarakat, oleh karena itu perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat, kerangka, dan dalam sejarah negara. Dengan demikian, sejarah perpustakaan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode berikut. 1. Zaman lokal. 2. Zaman kerajaan Islam. 3. Zaman Hindia. 4. Zaman Jepang. Zaman Jepang terbagi dari beberapa periode, yaitu periode pasca 1945. Acap kali dibagi lagi menjadi periode tahun 1945 sampai 1959, periode 1959 sampai 1965, periode 1965 sampai sekarang. Pada berbagai di atas, tahun 1950 merupakan hasil awal ancangan karena pada waktu itu pemerintahan rakyat Indonesia mulai menyebarkan perpustakaan, khususnya perpustakaan umum dengan nama Taman Perpustakaan Rakyat ke seluruh Indonesia. Perkembangan perpustakaan umum yang mula-mula membiarkan itu akhirnya berakhir tragis dengan runtuhan berbagai taman pustaka rakyat yang didirikan pada tahun 1950-an. Tongkat kebangkitan dimulai pada tahun 1999 dengan perkembangan 5 tahun atau pelita pertama. Saat itu kegiatan perpustakaan tercakup di dalam rencana pembangunan hingga sekarang. Berdasarkan ketentuan peraturan tahun 1980, maka tugas pokok Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah penyelenggara perkumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, cakupan fungsi Perpustakaan Nasional ada sebagai berikut: mengumpulkan, mengatur, dan menyajikan hasil karya tulisan yang terbitan di Indonesia, menjadi perpustakaan deposit dan terbitan Indonesia baik terbitan pemerintah maupun swasta, mengumpulkan, mengatur, dan menyediakan terbitan PBB dan lainnya, khususnya dari kawasan ASEAN, menentukan standar dari sistem organisasi pelayanan dan mutu koleksi perpustakaan Indonesia, menyelenggarakan kursus tingkat nasional bagi pegawai perpustakaan, memperkreasi kerjasama dengan lembaga di luar negeri misalnya dalam pertukaran publikasi, meminjam antar perpustakaan, menyusun bibliografi dalam memuatan mikrofilm, menyusun penerbitan bibliografi nasional Indonesia atau BNI, dan menyusun serta penerbitan katalog Indonesia Nasional atau KIN. Menurut Undang-Undang tahun 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan ibu kota di negara. Perpustakaan Nasional memiliki tugas berbagai berikut: menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan, membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan, dan mengembangkan standar nasional perpustakaan.
Perpustakaan nasional memiliki tanggung jawab sebagai berikut: mengembangkan koleksi nasional, memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa, melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca sepanjang hayat, dan mendefinisikan dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri. Perpustakaan dan bahan-bahan bacaan ada dua kata yang paling bertautan, karena di perpustakaan bahan pustaka dikumpulkan, diproses dan disebarluaskan kepada para pembaca atau pemakai perpustaka. Adapun koleksi perpustakaan di negara kita sebagai besar merupakan buku atau buku material dan hasil jarang perpustakaan yang memiliki koleksi berupa non-book material seperti film, kaset, film strip, readers, piring hitam, peta, dan sebagainya. Sekian public speaking saya tentang perpustakaan. Terima kasih.